Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk masih tetap hidup meskipun Ramadan sudah berlalu. Di 1442 Hijriah ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah untuk selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan dan semangat untuk bekerja. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teringat Al-Fakir dengan hadis yang disampaikan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, annahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu tayr taghlu khimason wa taruhi bitona." Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sudah, berikhtiar sudah, berdoa pun sudah, maka serahkan segalanya kepada Allah. Ketika seseorang diberikan sakit oleh Allah, maka niatkan, berdoa dulu kepada Allah untuk disehatkan. Niatkan pergi ke tempat berobat untuk disehatkan. Meminum obat adalah ikhtiar. Setelah meminum obat, setelah diperiksakan ke dokter, maka tinggal tunggu apakah Allah menyehatkan kita atau tidak dengan tawakal. Maka niscaya Dia akan memberimu rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Ketika kita tawakal kepada Allah, Allah memberikan rizki. Seperti apa? Seperti burung pada burung. Bahwa burung itu berangkat pagi, pulang petang, perut sudah terisi sampai pulang. Dan burung tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hadis itu disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, berangkat dalam perut kosong, pulang dalam perut kenyang. Apa yang kita bisa ambil daripada sifat burung tersebut? Apa yang bisa kita raih daripada pembelajaran bahwa itu burung terbang pagi, pulang petang? Yang pertama yang harus kita amalkan daripada burung itu, segala apa yang terlihat, segala apa yang kita dengar, itu merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata Allah memberikan suatu kejadian tanpa ada ilmu yang bisa kita ambil. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya ada persiapan, ada masa dari kita tenang sebelum beraktivitas, kita duduk dulu. Jangan langsung bangun, langsung terolong ke kamar mandi, sing tiga truk. Makanya burung itu siap menerima segala resiko yang dia lakukan. Berusaha keras mencapai suatu tujuan. Ketika manusia muslim berusaha keras untuk mencapai tujuan, maka dia akan peroleh apa yang dia inginkan. Bukankah gravitasi itu berat untuk dilawan? Bukankah kita menembus ruang, batas, dan segala permasalahan itu berat? Maka belajarlah dari burung. Burung itu melawan gravitasi. Kita pun untuk mencapai suatu tujuan, maka lawan halangan, rintangan yang menghadang kita. Kita akan menjadi orang yang sukses fiddin wa dunya wal akhirah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat terbang burung itu selalu yakin, tidak pernah ragu. Kita ketika punya cita-cita, punya tujuan, maju terus ke depan. Apakah kalau saya membuat video ada yang menonton? Maju terus, jangan mundur atau berhenti. Maju, melawan tantangan, diam, diinjak, diam, tertinggal, dan mundur. Kita akan diinjak-injak oleh orang. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakin bahwa suatu saat bahwa di depan itu ada rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, maju terus. Ketika kita akan berusaha, ketika kita akan bekerja, ketika kita akan ikhtiar, maka
carilah tempat-tempat yang dimana ikhtiar itu mendapatkan hasil dan untung yang banyak. Jangan asal pergi, insting kita gunakan. Tanpa mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, insting kita gunakan, maka kita terbang, kita hinggap di tempat yang subur dan rindang. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah makan dia bawa pulang. Dia bawa pulang rezekinya untuk disimpan dan untuk anak istrinya di rumah, untuk keluarganya. Maka ketika kita bekerja mendapatkan hasil, ingat ada jatah orang lain yang diperoleh oleh kita. Dari nafkah yang kita peroleh ada jatah orang lain, anak, istri, untuk masa depan anak. Oh, masa depan itu rezeki anak. Ya betul, tapi ingat bahwa kita juga harus berikhtiar. Jangan langsung tenang saja rezeki dijamin oleh Allah. Betul, rezeki dijamin oleh Allah. Kita bukan mazhab Qadariyah. Ada ikhtiar, apalagi Qadariyah, bahwa manusia itu mempunyai kemampuan sendiri tanpa mengandalkan Allah. Bukan. Kita mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaati, maka berusaha, berikhtiar, selanjutnya serahkan kepada Allah. Makan, bawa pulang untuk ditabung, untuk anak istri. Artinya ketika kita bekerja, memperoleh hasil, haruslah kita mendapatkan sesuatu untuk disimpan nanti. Bukankah kalau kita mau pergi umroh atau berangkat ibadah haji harus mempunyai tabungan? Untuk itu kita. Bukankah ketika kita nanti suatu saat akan tua, dan di masa tua itu anak kita, keturunan kita yang akan melanjutkan tonggak perjuangan. Bagaimana keturunan kita bisa memberdirikan tonggak perjuangan? Dengan biaya. Maka bawa pulang, tabung. Tapi tabungnya di bank syariah, jangan bank konvensional. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketujuh terakhir, jika mengambil makanan si burung itu tidak pernah merusak. Artinya, kalau kita berusaha, jangan mematikan usaha orang lain. Ingat, bahwa kita hidup bersosial, bahwa kita manusia itu zon politikan, makhluk yang bermasyarakat. Maka ketika kita usaha, jangan pernah mematikan usaha orang lain. Kita ingin untung, menghajar orang lain, jangan. Itu sesuatu yang jelek. Kita belajar dari burung. Burung pun tidak pernah sampai merusak apa yang dia makan. Tidak pernah menginjak-injak sumber daripada apa yang ingin dia makan. Orang lain usaha A, kita ikutan usaha A. Kita usaha B dong. Yang kira-kira jangan sampai orang lain mati karena langkah kita. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didengar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawakal dan akan diberikan rizki seperti layaknya burung. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada panutan, tidak ada nasihat yang paling utama. Nasihat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman Allah dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan dari para alim, para ulama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.